Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naomi Dina Permata dari kelas 12 IPA 3. Saya ingin mempresentasikan manfaat dan dampak radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat radiasi elektromagnetik dari sinar inframerah dibagi menjadi dua, dalam bidang kesehatan dan bidang komunikasi. Dalam bidang komunikasi, apa aja sih manfaatnya? Yang pertama itu meningkatkan sirkulasi mikro sehingga sirkulasi darah dapat diperbaiki dan mengurangi tekanan pada jantung. Yang kedua, meningkatkan metabolisme tubuh sehingga racun-racun yang ada di dalam tubuh mudah untuk dikeluarkan. Yang ketiga, mengatur pH dalam darah agar darah menjadi bersih. Dalam bidang komunikasi, apa aja tuh manfaatnya? Yang pertama itu sistem sensor inframerah digunakan sebagai media komunikasi untuk menghubungkan dua perangkat. Yang kedua itu gelombang inframerah dapat dimanfaatkan dalam kamera tembus pandang yang tidak dapat tertangkap oleh mata telanjang. Yang ketiga itu pada komunikasi jarak dekat, gelombang inframerah sering dimanfaatkan dalam sistem remote televisi. Yang keempat itu, gelombang inframerah sering digunakan dalam sistem pengontrol jarak jauh. Yang kelima, dalam sistem komunikasi tanpa kabel, gelombang inframerah sering digunakan untuk menghubungkan transfer data dari satu perangkat ke perangkat lain. Manfaat radiasi elektromagnetik dari sinar ultraviolet itu ada 5 juga nih. Yang pertama itu sebagai sumber manfaat vitamin D. Yang kedua itu sinar ultraviolet dapat membantu membunuh bakteri, virus, dan jamur sehingga tubuh terhindar dari berbagai jenis penyakit. Yang ketiga itu sinar ultraviolet dapat membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh manusia sehingga mengurangi kadar gula dalam darah. Yang keempat itu sinar ultraviolet dapat meningkatkan kemampuan darah untuk menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kelima itu berjemur di pagi hari juga dapat meningkatkan kadar sel darah putih dalam tubuh sehingga kekebalan tubuh akan meningkat. Manfaat radiasi elektromagnetik dari sinar gamma itu ada 5 juga nih. Yang dari bidang industri, pertama, sinar gamma berguna untuk mengetahui struktur suatu logam. Di bidang pertanian, sinar gamma digunakan untuk menghasilkan bibit unggul. Di bidang teknologi nuklir, sinar gamma berguna untuk membuat radioisotop. Di bidang kedokteran, sinar gamma berguna untuk mendiagnosis suatu penyakit dan digunakan untuk terapi kesehatan. Di bidang farmasi, sinar gamma berguna untuk sterilisasi. Manfaat radiasi elektromagnetik dari sinar X itu terbagi menjadi 3, di bidang kesehatan, industri, dan kedokteran. Di bidang kesehatan, sinar X sering dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi organ pada manusia tanpa harus melakukan pembedahan. Selain itu, sinar X yang bersifat keras juga sering digunakan untuk membunuh sel kanker atau yang sering disebut dengan radioterapi. Di bidang industri, sinar X sering digunakan untuk memeriksa adanya cacat atau keretakan pada mesin atau logam. Di bidang kedokteran, sinar X sering dimanfaatkan untuk mempelajari perubahan fisiologi, anatomi, dan biokimia. Sinar X digunakan untuk terapi dan penelitian di bidang kedokteran. Nah, selanjutnya ada manfaat radiasi elektromagnetik dari gelombang mikro dan gelombang radio. Dari gelombang mikro itu manfaatnya ada 3 nih. Yang pertama itu, gelombang mikro sering digunakan dalam sistem pemanasan seperti alat microwave oven. Yang kedua, sistem telekomunikasi juga sering memanfaatkan gelombang mikro dalam kinerjanya. Yang ketiga, dalam sistem radar dan navigasi, gelombang mikro sering digunakan untuk mendeteksi suatu objek tertentu. Lalu nih, manfaat radiasi elektromagnetik dari gelombang radio. Jadi manfaatnya itu sering digunakan untuk komunikasi radio dan komunikasi satelit. Selanjutnya adalah dampak radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahayanya itu gelombang elektromagnetik ada 5. Yang pertama itu dapat menyebabkan kanker kulit, sinar ultraviolet. Yang kedua dapat menyebabkan katarak mata dari sinar ultraviolet. Yang ketiga itu dapat menghitamkan warna kulit dari sinar ultraviolet. Yang keempat itu dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dari sinar ultraviolet. Yang kelima itu dapat menyebabkan kemandulan dari sinar gamma. Wah, ternyata sinar ultraviolet ini banyak juga ya bahayanya. Nah, dampak radiasi selanjutnya itu adalah dari pemanfaatan nih.
Biasanya kan kalau pada tumbuhan, radiasi UVB dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Terus pulsa microwave juga dapat menimbulkan efek stres pada kimia saraf otak. Lalu, apabila terjadi lubang ozon, maka sinar UV, khususnya yang jenis UV tipe B yang memiliki panjang gelombang 290 nm yang menembus ke permukaan bumi dan kemudian mengenai orang, dapat menyebabkan kulit manusia menjadi tersengat, merubah molekul DNA, dan bahkan bisa berlangsung menerus dalam jangka lama, dapat memicu kanker kulit, termasuk terhadap makhluk hidup lainnya. Lalu, radiasi HP dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang memori. Juga pemakaian HP bisa menyebabkan kanker otak. Lalu, beberapa efek negatif yang bisa muncul sebagai akibat radiasi HP antara lain kerusakan sel saraf, menurunnya atau bahkan hilangnya konsentrasi, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah, hingga gangguan tidur dan perubahan aktivitas otak. Lalu, sebagian besar garis-garis wajah dan kerut atau keriput disebabkan oleh pemaparan berlebih dari sinar UV, baik UVA, dia bertanggung jawab atas noda gelap, kerut atau keriput, dan melanoma, maupun UVB yang bertanggung jawab atas kulit terbakar dan karsinoma. Nah, makanya nih kita penting banget buat pakai sunscreen, iya gak sih para ciwi-ciwi? Lalu yang terakhir itu ada dampak negatif dari Wi-Fi sehubungan dengan radiasi elektromagnetik, keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lain bila berada dekat dengan peralatan elektronik atau menara pemancar. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.